25 tahun yang lalu, aku ikut taklim pertama di Mataram. Kami merayap dalam gulita kekuasaan negara, Orde Baru yang mencekam. Dalam gelap, lalu aku hijrah ke Jakarta tahun 1992, ikut tarbiyah, menjadi aktivis masjid, aktivis mahasiswa, ketua umum, dan deklarator Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang pertama. Maka kami segenap mahasiswa Muslim yang berkumpul di tempat ini mendeklarasikan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kami singkat dengan KAMI. Dan juga menjadi deklarator Partai Keadilan. Kami selaku anak bangsa dengan ini mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan. Kami adalah benih-benih dakwah, ditanam, disemai, diberi pupuk, dan dijaga bagai pohon sampai ia rindang dan berbuah bersama halakoh dan usroh. Tapi sekarang aku tambah kesibukan. Aku harus bertemu dengan begitu banyak kader dan simpatisan. Mereka yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam rumah dakwah dan rumah perjuangan kami. Kalau saya disuruh berubah cara, saya berbahasa, tentu susah saya lakukan. Ini gaya bahasa saya sejak saya masih kecil. Saya ini orang Sumbawa. Kami ini orang pesisir, saya ini orang timur. Di pesisir suara kami harus lebih keras dari suara ombak, agar suara kami terdengar, agar didengar. Kami selaku orang Mandar pada saat ini menitipkan senjata ini kepada Kakanda Farid. Biasanya kalau Mandar sudah disematkan senjata di pinggangnya, maka dia lebih bagus pulang nama, lebih bagus tidak pulang sama sekali daripada perjuangan itu tidak berhasil. Untuk dia Aku merapat di pelabuhan Pototano, Sumbawa, tanah airku. Di depan rumah kami ada plang Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera, Kecamatan Utan Re. Dan partai ini datang ke kampung kami dalam sepi di masa lalu. Dan aku ingat dulu waktu zaman Partai Keadilan, aku merayu nenekku yang paling berpengaruh, seorang juru bicara Partai Masyumi di masa lalu, Hajah Tampawan Hasan. Nenekku keturunan Mandar asli, anak Opas Hasan, penjaga kampung. Aku merajuk dan merayunya suatu ketika. Datuk, ada partai baru namanya Partai Keadilan. Sekarang kita pilih itu saja. Partai apa itu? Tanyanya sinis. Partai Islam, kataku. Aku pendiri. Lalu dia meminta gambar partai peserta pemilu. Datuk mencari mana partaimu. Lalu aku tunjukkan gambar itu. Partai Keadilan nomor 24. Dan ia menatapnya tajam. Tapi di sebelahnya ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Lalu dia bilang, aku masih pilih Partai Pewaris Masyumi. Di lembaran itu ada juga Partai Masyumi Baru dan Partai Bulan Bintang, tetapi beliau tetap memilih P3. Maka tahun 1999 aku gagal. Lalu PKS didirikan sebagai kelanjutan Partai Keadilan. Dan ikhtiar merayu sang juru bicara Masyumi, aku lanjutkan. Alhamdulillah,
Pemilu 2004, nenekku Tampawan Hasan memilih partaiku. Dan sebagai calon anggota legislatif DPR RI, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, kami mendapatkan 1 kursi, dan itulah kursiku. Fahri Hamzah tu samawa, pasang dada tawa samawa. 2006, nenek kami wafat, dan aku masih di sini dengan apa yang aku merayu padanya. Barusan aku disambut. Masyarakat datang dan mereka berduka. Ibu dan abah, mereka juga sempat terkaget. Aku disambut dengan mata berkaca-kaca. Tatapan mereka kosong, penuh tanda tanya. Tapi apakah manusia berkaca-kaca di depanku ini berpura-pura? Ada kemarahannya masih meledak. Bahwa sesungguhnya kami dan putra daerah kami merasa terzalimi. Kami merasa rugi dan kami siap jihad untuk membela. Ada yang mengancam, ada yang ingin membakar. Ini semua orisinal, ini semua tidak boleh diabaikan. Agar kemudian masyarakat Sumbawa menjadi tenang. Kenapa? Karena Fahri Hamzah adalah merupakan kaum samawa yang sangat membanggakan kita. Maka aku menjelaskan, hanya bahasa langit yang bisa menenteramkan pemberontakan. Semut hitam di atas batu hitam di tengah hutan gelap, di malam yang gelap gulita. Tuhan mengatur nasibnya. Tidak ada yang bisa mencelakakan seseorang tanpa izin Allah, dan sebaliknya. Aku katakan bahwa aku melawan dan menggugat karena mencoba semua jalan yang halal. Dan aku lalui ini sampai akhirnya terungkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena saya merasa deta ada keroa Allah Ta'ala, ada kehendak Allah keroa Allah Ta'ala, bahwa deta adalah jalan bagi kita, yaitu bersihir, yaitu yin Indonesia ta membangun tangkela benar. Tapi kalimat terakhir ini mendatangkan reaksi keras. Ada yang mengamuk. Rupanya ledakan kemarahan harus disalurkan, dan aku layani kemarahan. Tapi aku tidak izinkan tindakan kekerasan. Sampai aku mengulas kembali cara kita berjuang dalam negara hukum. Berperanglah dalam keadaan senang. Tidak ada perang bagi yang dadanya sempit. Maka berperanglah dengan tenang, aturlah nafasmu, isilah dengan zikir dan senandung langit. Maafkan keputusanku untuk menjadi bagian dari tradisi kritik dan koreksi. Demi masa, sesungguhnya manusia merugi, kecuali yang saling menasehati tentang kebenaran.